Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi, bab keharamannya hadayal umali, beberapa hadiahnya para amil. Maksudnya amil dilarang menerima hadiah dari muzaki berkaitan dengan zakat, profesi zakat itu. Karena kan namanya amil itu kan tugasnya memang menarik zakat, dan seorang amil mendapat bagian dari tugas menarik zakat tadi. Nah, kalau kemudian dia mendapatkan hadiah, maka ya nggak boleh diterima. Kalau istilahnya gratifikasi. Umpamanya kalau dalam dunia ini kan ada seorang petugas pajak, nah, kemudian memang tugasnya digaji, kemudian dia menerima hadiah dari wajib pajak yang mungkin tadi berkaitan dengan perpajakannya, biar dikurangi. Ya, ada itu petugas pajak dikasih hadiah, alasannya hadiah, namun sebenarnya itu gratifikasi, bukan hadiah. Kalau hadiah itu ya terlepas dari pekerjaannya, memberi tidak ada kaitan dengan pekerjaan sebagai amil tadi. Hadatsana Abdullah ibni Muhammad hadatsana Sufyan ani Zuhri an Urwah ibni Zubair an Abi Humaidin Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Abi Humaid, istakmala, menjadikan amil atau petugas zakat siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan pada orang laki-laki, minal Azdi, dari suku Azdi, yuqalu, dikatakan, lahu bagi rajul namanya Ibnu Utbiyah, atau nama aslinya Abdullah bin Utbiyah, ala sodakoti, atas sodako, atas zakat, ala sodakoti, atas menarik zakat. Falama, ketika kodima datang dari menarik zakat tadi, dari tugasnya datang ke Madinah. Qala berkata siapa rojul, hadza ini harta, lakum bagi kalian. Maksudnya ini loh hasil penarikan zakat saya, ini hasilnya. Wahada, dan ini harta yang lainnya. Dia dihadiahkan, apa harta, li untukku. Qala, maka bersabda siapa Nabi, fahala, alangkah banyaknya, jalasa, duduk siapa rajul, fi baiti abihi, di rumah bapaknya, au baiti umihi, atau rumah ibunya. Fayang duru, maka melihatlah atau menunggulah dia, dia adakah diberi hadiah, lahu baginya, amla adakah tidak. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abi Humaid, saat itu Nabi mengangkat seorang amil untuk petugas zakat, yaitu salah satu orang laki dari Bani Azdi. Rajul itu namanya Ibnu Utbiyah. Nah, ketika menjalankan tugasnya di suatu tempat, maka kemudian dia pulang ke Nabawi melaporkan hasil kerjanya. Nah, kemudian rajul tadi mengatakan, ini harta yang kami tarik, ini untuk kalian, ini setoran dari tempat saya tugas nih. Nah, adapun yang ini dihadiahkan untuk saya. Terus Nabi mengatakan, stop dulu. Kok gampang sekali, ini dihadiahkan untuk saya. Pertanyaannya gini, umpama rajul tadi bukan siapa-siapa, tidak jadi petugas zakat atau amil, hanya di rumah saja, ada enggak kira-kira orang yang memberi hadiah kepadanya? Kan enggak ada kan?
Pertanyaan Nabi ini maksudnya ya nggak boleh. Ini kan hadiah berkaitan dengan profesi dia. Sehingga kalau dia menerima hadiah apalagi dari muzaki tadi, apalagi cukup besar, tujuannya untuk mendapat keringanan zakatnya, bukan hadiah, itu gratifikasi. Karena apa? Si rojul tadi sudah mendapat bagian dari zakat itu sendiri, maka ya tidak boleh menerima, apalagi nilainya besar. Kan nggak mungkin hadiah sebanyak itu. Kalau sekarang ya alasannya tanda syukur mamanya, kecuali hanya suguhan minum atau snack, ya itu bukan hadiah. Namanya hadiah itu nilainya besar, maka tidak boleh seperti itu. Hal yang sama sekarang ini kan menjelang kurban ya. Barangkali di masjid-masjid, di taklim-taklim, kadang-kadang ada panitia kurban. Nah, kemudian panitia kurban tadi memilih salah satu ditugaskan untuk belanja. Maka ya sama, ketika dia belanja tidak boleh kemudian mengambil hadiah. Nah, kalau bahasanya ya fee dari penjualan kurban tadi. Nah, apalagi ada deal-deal tertentu. Kalau sampai nanti beli ke tempat saya, nanti akan saya kasih fee 1 ekor 1 juta. Akhirnya apa? Dipaksakan untuk membeli ke situ. Walaupun mahal nggak apa-apa. Karena apa? Mengharapkan dia akan mendapatkan fee. Akhirnya apa? Penjual kan mesti akan menaikkan harga. Kalau dia tugas membelikan. Adapun umpama dia mendapatkan fee, dia disampaikan kepada musyawarah atau pemilik modal tadi, kan ini saya dapat sekian. Nah kalau mungkin udah yang separuh buat sampean, nanti ya beda lagi. Tapi kalau gelendem aja ya ini nggak boleh juga. Karena sudah ada perjanjian, akhirnya ya tadi si bagian pembelian tadi pokoknya bularang, yang penting tuku ngun kono. Karena apa? Mengharapkan mendapatkan fee masuk sendiri, termasuk dalam kategori itu gratifikasi. Artinya tidak boleh tadi. Ya gambarannya, umpama dia tidak dijadikan amil atau petugas, itu kan nggak mungkin dia dapat hadiah. Atau ya mungkin yang lainnya, umpamanya panitia pembangunan masjid, bagian pembelanjaan. Nah, tidak menutup kemungkinan karena dengan hadiah itu terus dia nggak peduli, toh bukan duit saya ini, yang penting saya belikan nanti saya dapat fee. Waladi demi zat nafsi diriku, biadi di tangannya zat, layak khudu, jangan mengambil siapa hadun seseorang minhu dari harta zakat syai'an sesuatu, illa kecuali ja'a datang bi dengan harta zakat tadi, yaumal kiamati hari kiamat, yahmiluhu membawa atau menggendong hu pada harta, ala rokobatihi atas pundaknya. Terus Nabi mengatakan, demi diriku yang di tangannya zat, janganlah kalian mengambil dari bagian zakat itu sedikit pun. Contohnya dia petugas zakat atau amil zakat, umpamanya tadi mendapat hadiah, bagiannya itu mungkin 5 ekor unta, terus dia dapat 1 umpamanya begitu. Jangan diambil, karena apa? Itu bagian daripada profesi dia. Karena kalau itu dilakukan, maka besok pada hari kiamat dia akan membawa apa yang diambil itu dan akan digendong, dibawa di pundaknya, dipanggul dia. Ingkana jika ada apa harta itu, bairon unta, lahu bagi unta, zugoun suara, au bakorotan atau sapi loh. Laha bagi sapi, kuarun suara, au syatan atau kambing, tai aru ya suara sama. Nah kalau kemudian yang diambil itu seekor unta, maka dia akan mundak unta, dan unta itu bersuara. Untanya real, benar-benar unta. Kalau dia bawanya itu sapi, ya sapi beneran, ya sapinya bersuara dan real. Kalau kambing ya memang kambing beneran, yang bunyi ngembek gitu. Ya, pokoknya ya asli. Ya pertama tentunya ya dia akan keadaan berat. Bagaimana hari kiamat dia harus gendong, wong kita bawa diri sini aja berat. Yang kedua, Allah ingin mempermalukan. Coba
orang batuk, wah iki bocah ini dulu ngambil unta iki. Nah, sehingga orang-orang melihatnya sehingga dipermalukan oleh Allah di hari kiamat. Mbak sapa iki? Lah, orang gendong kambing ternyata, gendong sapi, terseok-seok. Jadi selain memberatkan akan mempermalukan orang itu. Sumarofa kemudian mengangkat siapa Nabi yadai pada tangannya. Kata sehingga ro'aina melihat kami orota putihnya ibtoihi kedua ketiaknya Nabi. Allahumma ya Allah hal balaktu telah menyampaikan aku. Allahumma ya Allah hal balaktu telah menyampaikan aku salasan 3 kali. Nah, setelah seperti itu kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya melaporkan kepada Allah. Terus Nabi mengatakan, ya Allah, saya sudah mengingatkan, saya sudah menyampaikan bahwa hal seperti itu tidak diperbolehkan. Adapun nanti ada yang ngeyel, oh ini kan tanda syukur ini. Saya itu bariun, saya lepas tangan, itu ditanggung masing-masing ya Allah.